Pagi tadi tim hukum Amin telah melaporkan gugatan hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Dan untuk membahas informasi selengkapnya sudah hadir bersama kami di studio Co-Kapten Timnas Amin, Pak Thomas Lembong. Selamat sore Pak Tom, apa kabar? Selamat sore Mas Taufik. Baik ya? Baik, terima kasih undangannya juga. Oke, Pak Tom, saya ingin mulai dari hasil rekapitulasi yang secara resmi telah diumumkan oleh KPU kemarin. Tanggapan Anda seperti apa? Pertama, saya kira tidak ada kejutan, ya, karena angka-angka ini sudah beredar cukup lama ya. Tapi dari sisi tim kampanye dan relawan Anies Mohaimin, kami sangat tenang, ya, penuh rasa damai. Tentunya prihatin atas kondisi demokrasi kita saat ini, ya, tapi lebih bangga ya. Karena kita sudah menunaikan proses kampanye dengan sangat baik, ya, dengan sangat terhormat, dan cukup banyak pencapaian dari Timnas Amin, ya, istilahnya, dan kami tidak merasa kalah, ya. Kami merasa menang, ya, tapi disabotase, ya. Jadi ada perbedaan yang cukup besar antara kalah dengan menang tapi disabotase. Indikasi sabotasenya yang Anda lihat seperti apa? Saya kira kita hormati proses nanti ya, karena tentunya nanti di saat persidangan di MK akan ada saksi maupun bukti maupun tanya jawab yang terbuka untuk publik ya. Tapi saya kira tidak perlu saya sebut satu persatu yang sudah beredar di masyarakat secara luas ya. Tapi ya seperti sudah disampaikan oleh Pak Anies dan Pak Mohaimin, ini kita mengalami hal-hal yang belum pernah kita alami ya sepanjang sejarah pemilu di Indonesia. Ya. Dan ya kita hadapi dengan tenang dan damai tentunya. Tapi biar masyarakat menilai, ya kan, dan saya pribadi yakin masyarakat akan semakin melihat konsekuensi langsung ya, daripada proses demokrasi yang cacat gitu ya, kepada kondisi hidup kita masing-masing di lapangan. Kemarin juga Gus Muhaimin mengatakan melihat ketidaknormalan dalam proses pemilu ini. Nah, ada juga Sirekap jadi sorotan oleh publik kemarin, kemudian proses rekapitulasi yang sempat dihentikan disorot dari publik. Nah, kalau tim internal dari Timnas Amin sendiri sebenarnya memiliki hitungan sendiri terhadap hasil pemilu, seperti apa? Ada hitungan-hitungan, ya, dan maka dari itu sebetulnya konsep bahwa MK itu bukan mahkamah kalkulator, ya, bahwa ini bukan hanya masalah hitung-hitungan, ya kan? Saya kira analogi yang pernah dikasih Pak Anies ya, misalnya sepak bola gajah, ya kan? Kalau tiba-tiba ada gajah yang masuk ke lapangan, ya kan, udah tidak relevan apa skornya, ya kan? Jadi itulah makna daripada pentingnya proses, bukan hanya hasil. Ya. Dan sekali lagi mungkin bangsa kita, negara kita lagi diuji, ya, kita lagi melalui sebuah ujian, ya, dan kita lihat nanti bagaimana hasilnya. Ya. Selain bukti juga yang sudah pastinya sudah dikantongi, juga akan ada saksi yang dihadirkan nanti dari siapa saja? Bocoran? Wah, itu bukan bidang saya, ya, karena saya bukan bagian dari tim hukum. Saya tadi pagi mendampingi tim hukum hanya untuk memberikan moral support ya, memberikan dukungan moral sebagai co-captain bersama kapten kami Pak Syawgi. Tapi ya pasti akan lumayan seru nanti di persidangan MK beberapa hari dari sekarang. Pak Tom, yang menarik adalah sebelumnya Pak Sudirman Said sempat mengatakan bahwa sekarang yang bekerja keras dari Timnas Amin adalah tim hukum dan juga tim IT. Apakah kemudian struktural Timnas Amin tidak aktif atau seperti apa bagian job desk yang dilakukan di sana? Saya kira semua elemen Timnas Amin masih sangat-sangat aktif, ya. Masing-masing co-captain punya jaringan sendiri-sendiri. Apakah ke komunitas buruh, aktivis buruh, apakah ke organisasi seperti Muhammadiyah atau MUI atau ke pemuda, ya kan, dan semua elemen Timnas masih sangat giat untuk terus menyemangati
konstituen, ya, pemilih, pendukung maupun simpatisan, dan terus berkomunikasi, menyebarkan update ya mengenai pemikiran terkini di benaknya Pak Anies, Pak Muhaimin. Pak Tom, saya penasaran, walaupun angka-angka resmi sudah ditetapkan oleh KPU, nah sebenarnya pasti Timnas Amin, tim internal punya kalkulasi terhadap hasil pemilu sendiri. Kira-kira apakah hasil hitungan Timnas Amin internal ini bisa 2 putaran atau seperti apa hasilnya? Nah, ini nanti coba kita lihat, maaf, dalam persidangan di MK, ya. Karena apa ya, cukup banyak kejanggalan, bahkan dari segi ilmu statistik yang mendasar. Ya, jadi ada beberapa lompatan angka atau perkembangan angka yang secara statistik itu hampir nggak mungkin. Ya, jadi ditemukan itu ya, fakta itu. Nanti kita lihat, Ya. Ditemukannya dalam proses apa? Apakah ketika data sudah masuk ke sistem Sirekap milik KPU, ataukah di lapangan itu juga ditemukan oleh tim internal? Nanti kita lihat ya. Hal-hal yang sebetulnya kalau kita lihat pakai akal sehat saja, ya pakai logika itu tidak masuk akal, gitu ya. Dan ya cukup banyak sih apa ya contoh-contoh di mana kita lihat sesuatu gitu ya. Lah ini nggak masuk akal, ya kan, masa curah hujan segini, ya kan, kemudian suhu udara sekian, itu nggak mungkin, sekian, gitu ya. Nggak mungkin, ya kan. Oke, ini juga apakah hal-hal yang demikian ini dibahas bersama secara langsung bersama Pak Anies dan Pak Muhaimin? Apa tanggapan beliau ketika hal-hal ini juga dibahas? Begini, sangat penting untuk Pak Anies dan Pak Muhaimin ya, mengedepankan dan mengutamakan bangsa dan negara. Ya, jadi yang sangat penting ya, kita selalu jaga ya, tidak pernah termotivasi atau terbawa oleh emosi. Ya, jadi demokrasi kita terlalu penting dan negara kita terlalu penting ya untuk disandera oleh emosi ya atau perasaan sesaat gitu ya. Jadi kita selalu mencoba melihatnya dengan perspektif jangka menengah, jangka panjang, ya kan. Dan sebagai contoh kan Pak Anies sering bilang tidak usah terlalu khawatir apa yang diberitakan di media atau media sosial hari ini. Ya, mari kita khawatir apa yang akan dicatat oleh sejarawan di buku sejarah mengenai kita. Ya, 10 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang ya. Itu yang lebih serem sih. Ya, jadi kita selalu berorientasi berkiblat kepada itu. Oke, ini juga menarik tentang apa yang diwariskan gitu ya, legacy kepada masyarakat. Bagaimana kemudian Pak Tom melihat atau memberikan pemahaman kepada masyarakat. Mungkin masyarakat melihat ada kecurangan, tapi mungkin masyarakat tidak tahu di mana letaknya, di mana letak anomali itu. Bagaimana Anda melihat ini dan menjelaskan pada masyarakat? Yang juga menarik, Mas Tafi ya, masyarakat akan melihat kaitan langsung antara sehat tidaknya demokrasi kita dengan sehat tidaknya ekonomi kita. Oke. Ya, jadi seperti yang disampaikan di dalam video yang diputar tadi ya, oleh Pak Anies, proses yang tidak baik juga akan melahirkan sebuah rejim atau sebuah pemerintahan yang kebijakannya juga hampir pasti akan tidak baik. Ya, dan itu punya konsekuensi langsung kepada kondisi hidup, ya, yang sudah kita lihat di harga kebutuhan pokok, ya kan, yang kita sudah lihat di merosotnya daya beli masyarakat, ya, dan masih banyak masalah lagi. Ya. Kalau kita lihat di berbagai negara ya, termasuk di kawasan, di ASEAN, praktis boleh dibilang perubahan itu tidak bisa dihindari, hanya bisa ditunda. Ya. Dan semakin lama perubahan itu ditunda, itu nanti konsekuensinya lebih dalam. Ya, dan perubahan yang akan harus dilaksanakan itu lebih besar, ya, karena terlalu lama ditunda, ya, tidak dicicil dari awal ya. Jadi ya saya kira dalam
beberapa bulan ke depan kita sudah akan lihat langsung ya konsekuensi di perekonomian, di kondisi hidup masyarakat daripada berbagai proses yang cacat atau tidak baik ya. Pak Tom, tadi kita bicara soal konsekuensi logis yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat terkait proses pemilu yang terjadi saat ini. Apalagi tadi, selain faktor ekonomi, apalagi yang kira-kira mungkin dirasakan secara langsung oleh masyarakat? Yang mungkin akan semakin dirasakan masyarakat ya, Mas Taufik, adalah kaitan antara politik dengan birokrasi. Ya. Jadi apa yang terjadi di bidang politik itu akan mewarnai suasana dan orientasi di birokrasi. Sementara yang mengatur semua urusan keperluan rakyat seperti mulai dari air bersih sampai pangan sampai kesehatan pendidikan itu kan birokrasi. Ya. Nah, kalau politik kita tidak sehat, ya, itu akan mewarnai suasana di birokrasi. Ya, jadi mungkin saya pakai kata-kata seperti ini, Mas Taufik. Hemat saya hanya ada dua pilihan, ya, profesionalisasi dan teknokrasi, ya, sebagai suatu arah, ya, baik di politik maupun di birokrasi, atau politisasi dan premanisasi. Ya, jadi biasanya pengalaman berbagai negara itu hanya A atau B, ya, semakin teknokratis, semakin profesional, ya kan, atau semakin politis, populis, semakin tidak teknokratis ya, dan seringkali semakin korup. Ya. Nah, itu mewarnai suasana di birokrasi, ya, di aparat, bahkan di dunia usaha, ya, perilaku atau perkembangan di politik itu menjadi semacam teladan bagi birokrat kita, bagi aparat kita, bahkan bagi pelaku usaha kita. Ya. Jadi dan itu akan berdampak langsung kepada harga-harga yang dirasakan oleh masyarakat, ya kan, apakah ada persaingan yang sehat di ekonomi, ya kan, atau persaingan yang tidak sehat, ya, yang merugikan konsumen. Ya. Itu sebenarnya kaitannya sangat langsung, ya. Tapi mungkin karena masyarakat begitu sibuk dengan pekerjaan sehari-hari, ya dipikir bahwa masalah-masalah demokrasi, politik itu mainan elit, yaitu abstrak dan jauh dari kondisi hidup sehari-hari ya. Artinya itu sebenarnya berimpact secara langsung bagi masyarakat ya. Sangat. Kalau saya ambil contoh gitu, harga-harga kenaikan harga-harga bahan pokok, kemudian yang kemarin beras juga sempat langka oleh masyarakat. Betul. Apakah itu juga dipengaruhi oleh faktor demokrasi dan pemilu yang saat ini sedang terjadi? Sangat. Jadi pemerintah itu, kalau saya pakai istilah lain ya, daripada profesionalisasi, teknokrasi atau politisasi dan premanisasi gitu ya. Ya mungkin istilah lainnya tuh pemerintah yang accountable, ya, yang peduli pada kondisi masyarakat, atau pemerintahan yang tidak peduli, ya, yang lebih peduli atau lebih sibuk ngurusin politik, ya, atau bagaimana membagi kue antara elit-elit, ya, dan tidak begitu sibuk mengerjakan urusan keperluan rakyat, gitu ya. Jadi itu dua. Dan pemerintahan seperti apa yang kita dapat itu konsekuensi langsung daripada pilihan kita di dalam pemilu, ya kan, atau pilihan-pilihan kita terhadap wakil-wakil rakyat, ya, tokoh-tokoh politik yang mewakili kepentingan kita sebetulnya, ya kan, di legislatif, di parlemen maupun di eksekutif, ya, maupun di berbagai lembaga pemerintahan ya. Pak Tom, terakhir, ketika kita lihat proses pemilu ini sudah berjalan, hasilnya mungkin sudah diumumkan oleh KPU, tapi kan masih ada mekanisme yang bisa ditempuh melalui Mahkamah Konstitusi, kemudian dari sisi politik juga hak angket di DPR. Ujungnya Anda membaca ini seperti apa? Mungkin jawaban saya begini, Mas Davi. Tahun politik ini masih panjang. Ya, ini baru Maret. Ya, masih ada 9 bulan lagi. Dan November masih ada pilkada. Ya, jadi kondisi politik akan terus dinamis, ya, sepanjang tahun ini, ya, menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden di Oktober, ya, kemudian menjelang
pilkada di November, ya itu masih akan banyak sekali perkembangan, ya masih akan sangat-sangat dinamis. Kembali lagi, saya kira kita harus pantau dengan seksama perkembangan sentimen di masyarakat, ya, perkembangan kondisi hidup di masyarakat yang tentunya akan mewarnai sentimen, ya kan, dan tokoh-tokoh di masyarakat sipil, ya, yang biasanya bersuara atau menyalurkan sentimen publik, mungkin publik sedikit sulit untuk menyuarakan, ya, untuk mengartikulasi, ya, memformulasikan, ya, frustrasinya, tapi teman-teman mahasiswa atau teman-teman akademisi biasanya bisa memformulasikan, ya kan? Kemudian masyarakat, oh ya itu yang saya maksud, itulah, ya kan? Jadi dinamika antara masyarakat sipil, ya, seperti kampus-kampus dan akademia, dan masyarakat secara luas, ya, masih akan menjadi faktor juga. Jadi perjuangan masih panjang gitu ya? Pasti. Masih berbulan-bulan dan bahkan mungkin bertahun-tahun. Bertahun-tahun ya, yang nilai-nilai yang tidak pernah berhenti untuk diperjuangkan. Tentunya oleh Pak Tom dan Timnas Amin gitu ya. Oke. Antara banyak pejuang di negeri kita, ya, termasuk semoga kita juga yang memperjuangkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik, ya. Tapi banyak sekali di masyarakat dan di berbagai kubu, ya, dan di semua kubu paslon pasti ada orang-orang yang idealis, ya, dan di semua lapisan masyarakat, dan itu yang kita butuhkan dalam tahun politik ini dan beberapa tahun ke depannya. Oke. Dan itu harapan kita semua, ya, proses demokrasi dan pemilu melahirkan legacy yang akan dicatat sejarah Indonesia dengan baik. Terima kasih Pak Tom Lembong sudah hadir bersama kami di iNews Sore. Mas Alfi, terima kasih undangannya.